Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari Fakultas Tarbiyah kelas 3C PAI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dengan judul Teori Belajar Kognitivisme dan Humanisme, di mana dosen pembimbingnya yaitu Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI. Yang pertama ada pengertian teori kognitivisme. Definisi kognitivisme adalah teori belajar kognitif, yaitu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan tingkah lakunya. Adapun ciri-ciri dari teori kognitivisme itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, memahami bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun memahami pada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Contohnya, pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah. Bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya, prinsip dari teori kognitivisme. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah diketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman dari catatan yang telah dipelajari. Yang keempat, belajar merubah dalam struktur mental seorang. Kemudian ada tokoh-tokoh kognitivisme. Yang pertama, Arthur Combs. Yang kedua, Abraham Maslow. Yang ketiga, Carl Rogers. Kemudian ada kelebihan teori belajar kognitif. Menjadi siswa lebih kreatif dan mandiri. Dengan teori belajar kognitif, siswa dituntut untuk lebih kreatif karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tapi memproses informasi yang diperoleh dengan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuannya. Sedangkan membuat siswa lebih mandiri, contohnya pada saat siswa mengerjakan soal, siswa bisa mengerjakan sendiri, karena pada saat belajar, siswa menggunakan pikirannya sendiri untuk mengasah daya ingatnya, tanpa bergantung dengan orang lain. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Teori belajar kognitif membantu siswa memahami bahan ajar lebih mudah karena siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali dan menyiapkan informasi dalam ingatannya, serta menekankan pada pola pikir peserta didik sehingga bahan ajar yang ada lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Adapun kekurangan dari teori belajar kognitif ini yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas.
Kemudian ada pengertian teori humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Adapun ciri-ciri teori humanistik, yang pertama menekankan pada proses akutualisasi masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Adapun contohnya pengaplikasian teori belajar humanistik, memperhatikan dan memberi motivasi belajar kepada peserta didik, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham, mampu memahami karakter dari setiap peserta didiknya. Berikutnya ada prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Adapun tokoh-tokoh humanistik, para tokoh teori belajar telah mencoba untuk memberikan gagasan mengenai konsep humanistik seperti Abraham Maslow, Karl R. Rogers, Arthur Holmes, Collins, Honey, dan Humphrey serta Habermas. Selanjutnya ada kelebihan dari teori humanistik. Siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar karena memahami jiwa dan pola pikir siswa. Guru akan menerima mereka apa adanya. Siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Teori humanistik memiliki karakter yang memfokuskan pada pengembangan sikap, kepribadian, mental, dan analitik. Siswa dalam jangka panjang bisa meraih potensi dirinya dengan baik. Dan kekurangan dari teori humanistik ini, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar akan tertinggal dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar akan tersedat bila siswa tidak didukung dengan motivasi dan lingkungan yang baik. Penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri akan tertinggal dalam pembelajaran tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.